Jadi ini yang kita pelajari kemarin tentang wazu irtifain. Ya benar nggak ini sih? Hah? Yang ini kan yang dijelaskan kemarin teman-teman. Yang wazu irtifain wa infisolin. Ana huwa wa anta wal furu. Benar, Ustaz. Ustaz. Iya. Oh ya oke, kita wadu irtifain wa infisolin yang ana huwa taqaddama anna domir yanqasimu ila mustatirin wa ila barisin. Nah, jadi telah berlalu bahwasanya domir itu sebagaimana teman-teman jelaskan, kita tahu ada domir yang tersembunyi dan ada yang baris nampak. Sabaqal kalamu fil mustatiri wal barisi. Telah berlalu pembicaraan kita mengenai pada mustatir dan baris. Nah, di pembahasan kita kemarin ini. Nah, kita ketahui kemarin ada yang wajib mustatir dan ada yang jais. Nah, wajib mustatir, wujuban itu yang ada di 4 domir. Domir anta pada fil amr, domir anta pada fil mudore juga, dan juga domir ana, domir nahnu pada fil mudore. Anta, ana, nahnu fil mudore dan satu fil amr. Nah, dan qasimu ilal muttasilin wa munfasilin. Nah, kemudian muttasil dan munfasil. Nah, muttasil yakunu marfu'an wa mansuban wa majrur. Ya, muttasil kan seperti domir ka. Nah, ka bisa kan min ka itu berarti majrur. Atau mansub. Nah, ka itu kan mansub atau marfu. Nah, apa ya domir misalnya domir marfu anta. Ya. Sabaqul kalamu fi dzalika, telah berlalu pembahasan mengenai itu. Dzalika wal munfasil yakunu marfu'an. Munfasil ini ada yang marfu seperti domir huwa ini ana semua wa mansuban. Ya tidak ada yang munfasil itu majrur kan enggak mungkin itu. Enggak ada domir yang mana dia itu munfasil tapi majrur enggak ada. Misalnya min huwa, yang adanya kan min hu. Enggak mungkin kan kita nulis min huwa. Min kemudian spasi huwas. Nggak bisa kan seperti itu. Wala yakunu majrun, tidak menjadi majrur. Wa dzakara al-musannif fi hadzal baiti al-marfu'a al-munfasila. Ini marfu munfasil. Yaitu domir huwa dan isna asyar ana mutakallim wahdahu wa nahnu li mutakallim al-musyarik aw al-mu'azzim nafsahu wa antal mukhatab dan seterusnya. Ini sudah kemarin kita baca-baca. Teman-teman nah, ini sudah kita ini sudah kita bahas kemarin. Teman-teman saya kira udah paham ini domir-domir mumpasil marfu, yaitu ada 12 mulai dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, ana, apa, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, anana, ananahnu. Nah, semua itu domir apa? Domir munfasil marfu. Nah, sekarang kita mau membahas tentang domir munfasil wajib nasab, yaitu ketika kita mengatakan yahu, yahuma, yahum, yaha, yahuma, yahunna, yaka, yaka, yakuma, yakum, yaki, yakuma, yakuna, dan ya, ya, dan yana. Nah, itu sudah kita bahas. Ini akan kita bahas. Wadu intisobin wa fi intisolin du ila wa iyaya wa tafrigu laysa muskilah. Nah, di sini wadu intisobin yang memiliki nasab domir yang nasab fi intisol. Nah, bisa ju'ilah, bisa terjadi seperti iyaya wa tafriq laysa muskil, tapi dipisah bukan hal yang muskil, maksudnya tidak mesti. Kita lihat di sini maksudnya gimana. Asyara di hadzal bait ilal mansubi
wal mansub tapi munfasil. Terpisah dari fiilnya kan. Ada yang mansub mutasil, misalnya ra'aituka itu kan mutasil. Tapi nanti bisa kita mengatakan ra'aitu yaka. Itu kan nasab munfasil. Di ayat suci Al-Quran, iyaka na'budu. Nah, iyaka kan di situ domir mansub. Mansubnya dengan apa? Mansubnya dengan apa? Mansubnya dengan na'budu. Tapi untuk bagaimana dia munfasil, kita harus tambahkan iya. Nggak boleh. Nggak ada iyanya. Misalnya, misalnya, kana budu. Nggak boleh. Atau kana stain. Karena mau mengatakan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, padamulah kami menyembah. Karena tidak mau memberikan iya, menggunakan kata ka na'budu atau ka nastain, tidak boleh. Jadi kalau untuk domir munfasil, yang mana domir munfasil itu dia posisi nasab harus ada kata iya di depannya. Wahuwa isnasyar, dia itu ada 12. Iya ya untuk mutakallim, ya seperti saya. Wahdah orang diri, dan ini seterusnya yana untuk mutakallim al-musyarik, maksudnya yang banyak, nggak sendiri doang. Atau muazim nafsahu, atau muazim nafsahu itu maksudnya dia sendiri cuman menggunakan kata kami gitu. Kan biasa kita pakai ya kalau lagi kami gitu. Kami tuh maksudnya banyak orang sendiri tapi menggunakan kata banyak. Mau pulang, Mbak? Oh. Di wa iyyaka lil mukhatabi wa iyyaki lil mukhatabati wa iyyakuma lil mukhatabaini aw wa ya mukhatabataini wa iyyakum lil mukhatabin wa iyyakunna lil mukhatabat wa iyyahu lil ghaib wa iyyaha lil ghaibah iyyahuma lil ghaibaini wal ghaibataini wa iyyahum lil ghaibina wa iyyahunna lil ghaibat. Ini kita. Wa fi ikhtiyarilah yaji'ul munfasil idza ta'ti an yaji'al muttasil. Wa fil ikhtiyar itu tidak bisa tidak bisa dipisah. Nah, idza ta'ta an yaji'al muttasil. Jikalau mampu disambungkan. Jadi dalam ikhtiar, dalam kondisi ikhtiar itu maksudnya kalau kita bisa sambungkan, kenapa mesti dipisah gitu? Ya samalah dengan biasa peribahasa. Kalau masih bisa kan kenapa mesti diputuskan? Nah inilah seperti. Nah, kalau kita masih punya hubungan gitu dengan teman-teman ya. Kalau misalnya teman SMA kontak ya, kalau ketemu kenapa mesti sombong kalau masih bisa berteman gitu. Ya bukan begitu. Teman-teman kita dimanapun berada ya, kalau masih bisa kontekan kenapa nggak dikontek itu. Nah, jadi wafil ikhtiar itu tadi yang dimaksud wafil ikhtiar, artinya di dalam kondisi bisa memilih. Kalau dalam kondisi memilih ya dipilihlah yang mutasil. Kenapa? Agar tidak terjadi yang namanya kesalahpahaman dalam memahami teks itu. Yang wa kullu maudiin amkana an ya'tiya fihi bidomir mutasil, dan setiap tempat yang memungkinkan untuk fihi untuk didatangkan di dalamnya bidomir mutasil dengan domir mutasil la yajuzu al udula anhu, boleh mengganti udula anhu itu artinya berpindah ke munfasil. Jadi sesuatu yang bisa dimutasilkan tidak boleh dimunfasilkan. Illa kecuali. Nah, selalu banyak pengecualian dalam kehidupan. Di nahwu aja banyak pengecualian gitu. Iya sih. Misalnya kayak gini. Ya, saya sih marah sama dia, tapi ya dia masih punya banyak kebaikan gitu. Kita marah sama teman,
Selalu kita memberikan pengecualian-pengecualian karena kita masih memandang beberapa hal. Manusia itu kan, tapi manusia itu agak-agak beda-beda dikit gitu. Misalnya betapa banyak kebaikan yang dibuat oleh orang lain, tapi yang selalu kita ingat itu adalah keburukan orang lain kan. Betapa banyak itu penyakit ya, setiap dari kita menderita itu sebenarnya. Menderita hal penyakit itu, bahwa betapa banyak kebaikan yang diberikan oleh orang ke kita, tapi kita mudah melupakannya karena adanya harapan yang tidak terpenuhi dari diri kita gitu. Itu kan yang paling maksudnya itu yang saya alami juga gitu. Kadang saya melihat orang itu, misalnya kita lihat orang tua ya. Nah, kita contoh, kadang kita kecewa kepada orang tua karena misalnya tidak dibeliin HP baru nih. Siapa yang suka minta beli HP baru, atau tidak dibeliin apa gitu, misalnya tidak dibeliin motor gitu, tidak dibeliin kota apa. Nah, jadi betapa banyak kebaikan orang yang telah mereka lakukan buat kita, tapi kita tidak tidak mengingatnya lagi gitu. Itu penyakit yang kita harus ketahui secara bersama. Saya juga mengakui hal itu terjadi pada diri saya. Nah, betapa banyak penyakit yang kita alami, penyakit batin, penyakit akhlak dan sebagainya. Kadang kita lalai atau lupa bahwa itu penyakit. Disinilah dibutuhkan yang namanya latihan secara terus-menerus. Lanjutkan. Illa bima, kecuali pada apa saya skuruhul musonnifu pala takulu fil akrom tuka. Nah, maka tidak boleh kita mengatakan di dalam kalimat akrom tuka, saya menghormatimu, memuliakanmu, dan sebagainya. Kita tidak boleh mengatakan akrom tuka iyakah. Nah, li'annahu la yumkinul ityan bil muttasil. Apa nih muttasil? Ya. Li'annahu yumkin ityanu bi mutasil. Jadi memungkinkan untuk dimutasil. Kenapa mesti di munfasil? Fatakulu akramtu kawala wa kaqaulihi alaihi assalatu wassalam in yuk in in yak in yakunhu falan tusallitu alaihi wa illa yakunhu fala khaira laka fi qatlihi. Jadi ini menjadi apa? Di sini kata kana yakun sebenarnya nih. In yakun hu. Nah, jadi ini dia lakukan apa? Dia lakukan yang namanya uh, Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan mutasil. Seharusnya kan in yakun yahu. Dia menjadikan, dia kan yahu, in yakun yahu. Jikalau dia menjadi dia. Nah, di sini tapi dia mutasilkan menjadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memutasilkan ini yakunhu, ini sebagai khabarnya karena, tapi dia mutasilkan. Nah, ini atau seperti waqaqaulihi alaihi salatu wassalam li Aisyah radhiyallahu anha, iyaki ya Humairah antakuni ha'a, ini lihat nih. Nah, ini kan bisa dimunfasilkan. Tapi masih bisa dimutasilkan, jadi mending dimutasilkan. Takuni di sini antakuni, yaki antakuni. Yaki antakuni itu hendaknya engkau menjadi dia gitu. Takuniha, ini kan ini amil nawasib, hapusnya dengan nasabnya dengan hasbunun. Di sini digabung takuniha. Hanya di sini adalah khobarnya kana di sini. Cuma disambung antara mubtada antara kana dengan khobarnya. Karena bisa disambung. In lam yumkin al-ityan bil mutasil, jika titik di sini.
Jikalau tidak memungkinkan melakukan yang namanya mutasil, ta'ayyanal munfasilu, maka munfasil lah. Nahu iyyaka akramtu. Iyyaka akramtu wa qad ja'a dhamiru fi syi'r in lam yakun ityan in lam yumkin ityanu bil muttasil, jikalau tidak memungkinkan melakukan muttasil ta'ayyanal munfasil nahu iyyaka akramtu. Ini dengan artian apa? Kalau kita lagi pengen apa? Pengen melakukan yang namanya ta'zim. Yang betul-betul gitu. Beda kalau kita mengatakan akramtuka dengan iyyaka akramtu. Iyyaka akramtu. Jadi kalau kita mau mentakzim orang ya iyyaka akramtu atau akramtuka. Jadi berbeda. Jadi seperti Quran iyyaka na'budu dengan na'buduka itu berbeda. Nah, kenapa berbeda? Karena kalau kita mengatakan begini, iyyaka na'budu, ya, kita mendahulukan yang kita mendahulukan secara posisi yang kita sembah dibandingkan diri kita. Diri kita dibelakangkan. Tapi kalau kita mengatakan na'buduka, artinya kita dulu nih superior, baru kemudian engkau. Jadi di sini secara rasa untuk didahulukan ya ka akramtuka, itu artinya kita mendahulukan yang kita hormati, betul-betul menghormati, menjunjungnya yang sangat tinggi. Tapi kalau perkataan biasa saja nggak perlu seperti itu. Fi syi'r munfasilan ma'al imkan ityani bihi muttasilan, di sini kita dapat dalam syair yang mana kita dapati munfasil berpisah bersamaan dengan bisanya untuk dimutasil seperti bil ba'isil warisil amwati qaddaminat yahum ul ardo fidahrid daharir. Di sini kata ini yahum seharusnya di sini bisa disambung di sini nih di sini. Nah, menjadi dominat atau domanat dominat atau domanat. Nah, domanat humul ardu. Ardu di sini failnya ini. Tapi kenapa? Nah, tapi di sini dilakukan munfasil. Padahal bisa di ini lagi-lagi kepada titik sentral atau titik yang namanya penghormatan. Jadi orang yang jago bahasa Arab itu kelihatan gitu. Kelihatannya di mana? Kelihatan kapan dia mutasil dan kapan dia melakukan yang namanya munfasil. Pandai menggunakan kalimat untuk mengibaratkan sebuah itu. Misalnya kalau kita benar-benar menghormati orang, benar-benar mengagungkannya, maka kita menggunakan domir munfasil wajib nasab. Tapi kalau kita biasa saja, kita menggunakan domir nasab mutasil. Itu perbedaannya. Itu yang penting sekali untuk kita pahami gitu. Ya saya kira cukup ya pertemuan kita. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya minta di